Oke teman-teman, kembali lagi di channel Elgas dengan gua Ghazali sebagai host pada video kali ini. Di tutorial Python, anggap saja teman sendiri yang ngajarin. Oke, sesuai judul kita akan membahas perulangan atau looping di playlist kita pemrograman dasar Python di tutorial Python. Oke, pertama kita akan bahas dulu apa itu perulangan. Oke, silakan dibuka lagi Visual Studio Code teman-teman. Kemudian kita akan bikin file baru. Kita kasih nama perulangan.py seperti ini. Jadi kapan kita pakai perulangan? Jadi perulangan ini kita gunakan saat kita ingin mengulang sesuatu, mengulang kode berkali-kali gitu. Contohnya gini. Contohnya kita untuk melakukan perulangan kita pakai for i in range 10 misalnya seperti ini, baru kita kasih titik 2 untuk bikin blok kode, sama kayak kita bikin if else elif kemarin tuh di video sebelumnya. Buat yang belum nonton bisa langsung dicek dulu video sebelumnya. Lalu di sini misalnya kita print halo. Nah, ini program ini ngapain sih? Jadi program ini akan melakukan sebuah perulangan sebanyak 10 kali yang akan print halo 10 kali. Gini. Kita langsung running aja biar nggak paham nih. Halo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi dia sesuai. Nah, jadi perulangan itu dipakai buat gitu teman-teman. Dia jadi akan melakukan perulangan yang ada di dalam blok kode ini. Jadi blok kode ini akan diulangi sebanyak yang kita mau nih. Misalnya in range 10. Nah, berarti kita akan ngeprint itu 10 teman-teman. Jadi kalau kita misalnya running, nah jadi halo dan halo juga ini dikali 10. Halo juga berarti di sini totalnya ada 20 line seperti itu. Oke. Sebelumnya kita akan bahas lagi dua tipe perulangan. Perulangan ada dua tipe di bahasa pemrograman, khususnya di Python. Ada yang pertama ini perulangan yang kita udah terhitung, kita udah tahu mau berapa kali ngulangnya, yaitu kita pakai kata kunci for, seperti yang kita contohin di sebelumnya ini. Kita pakai for. Nah, karena kita sendiri nih yang nentuin nih ada mau berapa kali ngulangnya. Ini kita ngeprint kita mau ngulang 10 kali, berarti dia akan ngeprint halo juga ini 10 kali juga teman-teman, seperti itu. Nah, jadi untuk yang sudah kita tahu mau ngulangnya berapa kali, kita pakai for. Terus selain itu kita pakai apa? Kita pakai while atau dipakai uncounted loop, perulangan yang tak terhitung. Oke, kita contohin aja ya dan perbedaannya gimana. Jadi untuk menulis ini strukturnya, kita pertama untuk menulis for kita tinggal ketikkan aja for i ini adalah sebuah variabel temporary atau variabel sementara untuk menjalankan perulangan ini teman-teman. Jadi perlu variabel sementara. Jadi otomatis gini ya, for i. Jadi kita tulis for i in, baru di sini adalah array, list atau apapun, atau fungsi-fungsi apapun yang mau kita ini iterasikan. Contohnya gini, kita pakai range 10. Range 10 ini apa deh? Jadi sebenarnya yang terjadi ketika kita bikin range 10 kayak gini, dia akan bikin sebuah angka. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9 teman-teman kayak gitu. Jadi gini. Jadi kalau kita print i-nya dia jadi begini. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kayak gitu. Untuk tiap-tiap anggap aja gini deh, angka. Nah, kita bisa ini kan sebuah variabel. Nah, variabel kita bisa bebas kasih namanya. Seperti di video ketiga, kalian yang belum paham bisa tentang variabel, kalian bisa cek video-video sebelumnya ada di playlist, bisa dicek di kolom deskripsi. Lalu kita cek aja di sini. Kita ganti nih misalnya angka. Nah,
Jadi kalau misalnya pakai for angka in range 10, dia akan ngeprint semua angka dari 0 sampai 9 gitu. Nah, untuk kita akan bahas dulu tentang indeks. Jadi semua urutan di Python itu dimulai dari 0. Ya, jadi 10 berarti 0 sampai 9 gitu, teman-teman. Nah, itu untuk melakukan perulangan di sini. Untuk melakukan perulangan di angka ini dari angka 0 sampai angka 9, 10 angka. Terus kita bisa melakukan for ini buat menampilkan isi dari suatu list. Nah, ini akan dijelaskan di video selanjutnya, tapi list itu singkatnya adalah sebuah variabel yang menyimpan banyak data, teman-teman. Misalnya di sini adalah list buah. List buah sama dengan, nah, kita pakai kurung kotak untuk bikin list. Kita isinya dalam sini string ya, apel, dan dipisahin dengan koma, apel, jeruk, mangga, anggur. Oke, seperti itu. Dan kalau kita print list buah ini, jangan lupa ininya, dia akan seperti ini, teman-teman. Apel, jeruk, mangga, anggur. Terus gimana biar kita ngeprintnya satu-satu, masing-masing ini, apel, jeruk, mangga, anggur. Kita bisa melakukan pakai perulangan. Jadi kita bisa for buah in list buah gini, list buah baru titik 2, baru kita print variabel yang kita buat nih, buah, kita samain di sini. Apa yang terjadi? Dia bakal ngeprint seperti ini, apel, jeruk, mangga, anggur. Dia bakal perulangannya, kita bakal komen dulu di sini. Perulangannya mengulang berapa kali, dia sesuai dengan jumlah dari elemen ini. Nah, karena di sini elemen kita ada 1, 2, 3, 4, berarti dia ngulangnya 4 kali. Nah, 1, 2, 3, 4, dia ngulangnya ngeprintnya 4 kali, teman-teman. Oke, sama nih kayak gini. Kalau in range 10, berarti dia akan bikin kayak list angka gini ya, gitu ya kalau pakai range. Jadi dia angka ini dia bakal mewakili dari salah satu ini, angka ini 0. Kalau udah di print, udah melakukan perulangannya, dia akan nambah lagi ke selanjutnya. Makanya dia jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sama kayak ini tadi. Pertama dia bakal ngeprint apel. Nah, kalau sudah apel ini di print, udah nggak ada di bawah lagi, dia bakal ngeprint jeruk. Nah, kalau sudah jeruk ini di print, dia bakal ngeprint mangga. Ya, jadi begitu. Dia sampai dia habis ya, kayak gitu untuk for. Jadi for ini dipakai buat yang sudah berapa kali, untuk kita yang udah tahu berapa kali mengulangnya. Yang satunya nih ada while, uncounted loop, perulangan yang tak terhitung, yang kita belum tahu atau kita nggak tahu pastilah mau berapa kali ngulang. Dia pakai while. Kalian tinggal ngetikkan while seperti ini, while, terus sembarang nih mau pakai kurung atau enggak. Misalnya, nah ini kita kembali lagi ke materi sebelumnya seperti di if else kemarin atau di video sebelumnya. Itu tentang boolean. Jadi while ini cara kerjanya dia true dan false juga, sama kayak di if else. Nah, jadi gini bacanya, misalnya saya akan bikin 5 lebih dari 4. 5 lebih dari 4 print berjalan. Seperti ini, teman-teman. Nah, kita running. Nah, dia bakal lanjut nih berjalan terus, dia bakal nge-spam gini. Terus apa sih yang terjadi? Jadi di sini dia begini. Selama dia true, maka jalankan yang di bagian body ini, di bagian blok kode di dalam ini yang ada indentasinya. Kayak gitu. Nah, jadi di sini bakal berjalan terus-terusan. Terus gimana nih supaya dia nggak berjalan terus-terusan? Misalnya kita langsung gini aja, kita bikin variabel, sebuah variabel is loop. Ya, misalnya is loop sama dengan true. Kalau kita taruh di sini, ini nilainya bakal true, bakal jalan. Kalau ini nilainya true, maka dia yang ini bakal jalan. Lalu kita bikin lagi di sini is loop sama dengan false, seperti itu. Apa yang terjadi? Jadi pertama nih, is loop ini akan jalan, dia menjalankan ini, tapi ketika ini ubah jadi false, jadi dia naik lagi ke sini. Apakah dia masih false? Apakah dia masih true? Dia false, berarti dia nggak bakal jalanin yang di sini. Jadi kalau kita running,
Nah, dia jalannya sekali aja, teman-teman. Nah, kita bisa bikin kayak gini deh. Kita bikin angka sama dengan 0. Jika angka kurang dari 5, maka print angka masih kurang dari 5 adalah angka. Seperti itu. Kalau kita running, dia bakal ngeprint terus nih. Angkanya adalah 0. Kenapa? Karena angkanya ini nggak berubah, masih tetap 0 terus. Nah, jadi kan kalau 0 kurang dari 5 kan selalu true ya. Jadi dia bakal akan running terus. Jadi supaya dia nggak running, kita pakai angka sama dengan plus 1. Seperti ini. Atau gini nih. Angka sama dengan angka tambah 1. Nah, ini sama aja. Nah, gini cara bacanya, teman-teman. Ini angka sebelumnya 0. Terus ingat kalau di materi di video ketiga kita udah bahas kalau misalnya variabel itu diisi dari kanan ke kiri, value-nya dari kanan dimasukin ke variabel yang di sebelah kiri, di kanan di assignment dimasukin ke kiri di assignment. Jadi awalnya sih 0 tambah 1 jadi 1. Nah, berarti dimasukin ke angka yang baru. Jadi sekarang diupdate nih, angkanya sekarang 1. Nah, dia akan diupdate terus sampai dia ngecek nih apakah dia itu masih kurang dari 5. Misalnya angkanya itu 5, apakah 5 kurang dari 5? Kalau dia hasilnya false, makanya dia berhenti kayak gini. Angka masih kurang dari 5, angkanya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Jadi gitu. Jadi sistemnya intinya gitu ya. Kalau misalnya while itu dipakai perulangannya berdasarkan kondisi, bukan yang sudah diketahui perulangannya mau berapa, seperti itu. Sebelumnya di sini ada fungsi tambahan di ini. Kita udah bahas tadi tentang penggunaan range. Penggunaan range itu digunakan untuk menghasilkan urutan angka. Kayak tadi mulai dari 0 sampai kalau in range 10 berarti 0 sampai 9, in range 100 berarti 0 sampai 9, dia bikin angka kayak gitu. Terus break menghentikan perulangan. Jadi misalnya kita bikin yang tadi yang kayak gini. Kita akan break. Kita akan bikin jika angkanya itu sama dengan 4, maka break. Program di break. Jadi kalau misalnya angkanya ini 0, angkanya pertama dari 0, iterasi pertama kita akan ngecek nih, dia ngeprint angka masih kurang dari 5, baru ngecek nih apakah dia 4, enggak. Kalau enggak ya dia ke sini, dia nambah 1. Kalau dia misalnya udah 4 dicek, maka programnya di break dan akan menghentikan perulangannya. Intinya gini, lihat nih, dia program di break kalau dia sudah sampai 4. Kalau misalnya nih kita break di 3, kita break di 2, berarti programnya itu cuma 3 kali jalan, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Program di break. Kenapa? Karena dia masuk ke sini. Jadi break itu dia menghentikan program. Nah, intinya gitu. Lalu ada di sini continue. Continue itu gini, mirip-mirip break, di skip. Hanya saja continue itu dipakai buat nge-skip iterasi, nge-skip perulangan. Oke, di sini kita taruh continue. Misalnya deh kita bikin gini. Angkanya itu kalau misalnya dia udah 2, kita angkanya itu kita tambah dengan angka plus 2. Oke, kalau kita running, jadi dari 0, 1, 2. Nah, udah 2. Kalau lihat di program kita, 2 ini bakal ditambah 2 jadi 4 dan di continue. Otomatis iterasi sekarang itu di skip. Dia langsung ke 4 gitu, teman-teman. Intinya gitu. Lalu kemudian di sini ada pass ya, dia nggak melakukan apa-apa. Kita running, hasilnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.